lam yanalu khairan wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khairan dua meningkat warnanya hijau berseri dosa-dosa kita. Setiap kali kita memberikan sebagian dari harta kita, Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Yang kedua, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berjanji akan melipat gandakan pahala bagi orang yang berinfak. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261, Allah berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Hanya memang terkendala waktu, seperti di ranting kami mungkin TP1. Wah, anggotanya banyak, tapi muda-muda, masih aktif semua, sehingga kalau ikuti pengajian kalau pagi gitu ya sulit ketemunya hari-hari Jumat sore dan Sabtu sore. Itu pun sudah tempuk dawes, tempuk PKK, tempuk RW dan sebagainya. Sehingga tapi saya sangat bangga di TP2 juga demikian. Sekarang semakin kita lanjutkan di pelajaran mengenai perawatan jenazah pada bulan yang lalu. Pada bulan yang lalu kita teori ya. Sekarang pelaksanaannya, prakteknya nih ke bab ketiga. Pada bulan yang lalu bab kedua. Saya nggak ada kapas yang lebaran ya Bu ya. Kalau bisa Ibu kapasnya diberi di bulan-bulan ini ya Bu ya. Di bulan-bulan berapa bulatan, 10 bulatan atau 15 bulan kan nggak apa-apa. Untuk membersihkan kotoran-kotoran ya. Kotoran di mulut, kadang ada darah ya Bu ya. Kotoran di nusewu, di kemaluan atau di dubur, ya. Itu untuk membersihkan itu gunanya, ya. Disiapkan, dibagi gitu ya, dibagi itu disiapkan. Terus lidi atau tangkai sirih, ya. Ini untuk membersihkan kuku, ya Bu, ya. Dipotong lancip ya Bu. Untuk membersihkan kuku-kuku yang mungkin jenazahnya kotor, kukunya nggak sempat dipotong kukunya, gitu. Terus nggak boleh dipotong Ibu ya, waktu sudah meninggal nggak boleh dipotong, kita nggak boleh melukai jenazah, jadi harus dibersihkan dengan pelan-pelan. Itu yang disiapkan Ibu, ditaruh di talam gitu Ibu. Terus kain handuk juga, handuk ini juga disiapkan. Terus untuk mengeringkan, gitu. Terus kain panjang juga untuk nanti kalau memandikan, gitu, tutup karena auratnya juga nggak boleh kelihatan, gitu. Kalau bisa dua untuk yang di bawah itu juga harus ditutup, gitu. Jangan juga nggak boleh dilem, gitu, gitu. Kasihan jenazahnya, gitu. Terus yang jadi untuk yang setelah dibersihkan kotorannya baru jadi nggak diletakkan di tanah gitu, gitu. Terus juga untuk mungkin kan baju yang dipakai itu digunting Ibu ya, dasarnya baju digunting itu kan mungkin basah ya, itu jarinya basah ditaruh di kresek satunya, jadi itu kan mungkin bisa dicuci ya, kalau yang satunya kan sampah. Jadi jangan lupa mempersiapkan kreseknya, gitu. Ini keluarga diutamakan yang harus bisa merawat jenazah Ibu. Jadi itu yang diperlukan. Sekarang persiapan beneran bujurkan jenazah ini yang mau sanggup dijadikan praktek butuh kotorannya yang mungkin Ibu ada yang jijik apa kalau pakai sarung tangan mungkin sudah Bu nggak pas sama masker ya. Itu terus saya butuh diambil dulu dagunya kan dibuka sama ditali sama ini. Ditali mulai dagu sampai Mbak Puji, tangannya dulu. Tangan nanti sebentar ada tangan ini. Tangannya masih lemas. Tangannya minta. Minta uang ini.
Tangan diikat ya, bukan waktu tadi kemarin teorinya kan ya tangan disolidkan, diikat. Tapi jangan lutut Jepang ya, bukan ini. Bisa ya, dalam biasa dari apa? Kain gitu ya, kain. Kain kafan harus disiapkan dulu. Disiapkan dulu kain kafannya, jadi setelah mandi nanti sudah rapi kain kafannya tinggal mengangkat. Ibu-ibu kalau mengangkat jenazah itu mohon dikasih diberitahu yang mengangkat itu membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Ada di buku itu, ada di belakang, mungkin di bagian belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap nama Allah kita mengikuti agama Rasul Allah. Bismillahirrahmanirrahim dan atas agama Allah. Bismillahirrahmanirrahim agama Rasul. Jadi tiap mengangkat jenazah, tiap mengapakan jenazah ini baca itu. Itu persiapannya bujurkan jenazah, terus nanti lepaskan. Sebentar, sekarang dimulai dari persiapan itu dulu nih. Persiapan kain-kafannya dulu nih. Jilbabnya di bawahnya. Jilbabnya di bawah, matanya jilbabnya di bawah baju. Tidak apa-apa, bisa tidak apa-apa. Saya sudah tanya, tidak apa-apa. Meskipun nggak dijahit, Bu, nggak akan lepas. Nggak akan lepas. Meskipun nggak dijahit. Isinya memang selengkap. Tapi kalau di kampung-kampung dan kayak membara saja kita masih ya. Sudah nih, sudah siap kain kafannya. Sekarang jenazah dibawa ke tempat pemandian. Pura-puranya sudah diangkat ya Bu, pura-puranya sudah di tempat pemandian jenazah. Terus ini anunya apa? Tempat air-airnya itu dinamakan besar ya Bu, air-air besar. Ini gayungnya. Terus masuk baru diangkat. Terus kan biasanya pakai daster, pakai apa ya, digunting ya Bu ya, digunting pelan-pelan, digunting, ditaruh di kresek ya, ditaruh di kresek satunya nih, ditaruh di kresek, tutup bagian auratnya ini ini kesanmu ya, sudah sewu, sudah nggak pakai baju ya, sudah pakai baju ini, tapi nggak apa-apa. Auratnya ditutup ya Bu ya, auratnya ditutup. Ini. Terus nomor satu itu bersihkan kotoran-kotoran dulu dengan kanvas yang tadi. Dengan kanvas yang tadi yang saya buat bulan-bulan itu ya, bersihkan semua dulu yang pertama kali. Mbak Puji di sini orangnya. Ini juga Bu. Belum, masih dibersihkan. Di mulut-mulutnya dibersihkan ya, kadang orang sakit yang lama. Kalau menurut saya kalau ada gigi palsu dicopot kalau bisa. Kalau nggak bisa kan sudah nggak usah maksa Bu, sudah biar. Kalau bisa dicopot gigi palsu itu ya, dicopot. Jadi dibersihkan semua, mungkin mata-mata ada apa? Telinga ada darah, kadang kan orang nggak bisa itu ada darah gitu, itu dibersihkan semua, dibersihkan. Terus kalau saya agak didudukkan sedikit aja,
pura-pura kaku Bu. Sampai diremas-remas ya, sampai diremas-remas perutnya, sampai diremas-remas itu akan keluar Bu kotoran itu dari dubur akan keluar dengan sendirinya. Itu dibersihkan, nggak boleh jijik terus niat mau mandikan jenazah, apalagi anak-anaknya nggak boleh jijik. Kalau jijik mungkin pakai kaos tangan itu ya, budi kaos tangan itu dibersihkan, apalagi yang meninggal ibunya ya. Kalau ibunya dulu memandikan kita nggak jijik ya Bu ya. Kita harus betul-betul merawat jenazah itu yang halus, yang lembut ya. Dirawat yang betul, dibersihkan dulu sampai bersih. Terus sewu kemaluannya juga dibersihkan sampai bersih dengan kapas yang tadi itu ya. Makanya harus yang banyak kapasnya itu. Dibersihkan sampai bersih, betul-betul bersih kotorannya, yang kuburnya itu dibersihkan betul, pelan-pelan dibersihkan ya, sampai bersih betul-betul. Setelah itu kuku itu dibersihkan sama ini gagang kiri ini dibersihkan ya. Jadi sebelum disiram dengan air semuanya itu dibersihkan dulu, kotoran-kotoran itu dibersihkan dulu. Nomor 1 itu. Itu dibersihkan ya, kuku-kukunya dibersihkan. Setelah itu buatan sebelah sini nggak kelihatan yang sebelah sana. Kaki mungkin kaki juga kotor ya Bu ya. Kuku-kuku di kaki mungkin kotor juga dibersihkan pelan-pelan ya Bu. Kita tidak boleh menyiksa jenazah, harus pelan-pelan. Terus setelah itu, setelah bersih semua kotorannya, yang kedua mulai disiram dengan cara kita seperti wudhu. Jadi wudhunya nggak belakangan kalau Aisyah Bu. Jadi pertama kali wudhu itu dulu. Seperti kita mandi junub ya. Kita kalau mandi junub kan wudhu dulu. Setelah kita campur bersih, terus wudhu kan ya. Itu. Jadi wudhu dulu. Diwudhukan di sebelah kanan wudhu ini. Nggak bisa ukur ya, nggak bisa ukur. Sudah 3 kali, pokoknya 3 kali. Tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, kaki, kepala, ya. Kepala terus tangan kiri juga 3 kali. Seperti wudhu itu ibu-ibu, ya. Kepala dulu, sebelum kaki kepala dulu. Telinga kan masuk kepala. Itu sudah. Setelah itu kaki terakhir ya, seperti wudhu itu ibu sambut kaki sama air yang bersih kita tubuh. Kalau bisa ibu jangan pakai selang ya Bu ya, pakai gayung aja ibu. Jadi harus air itu harus jangan sampai kekurangan ya Bu, harus banyak air itu, harus ada yang nyiram terus sampai nanti setelah itu ya. Bu, itu wudhunya itu disiram bisa sama dia pakai tangan ini. Iya, ini pakai tangan, pakai digosok. Ya tadi prakteknya kan Gayungnya ya tadi Maaf, tadi nyiramnya itu sebetulnya dari tangan sini ke siku, Iya, bukan dari siku ke sini. dari sini ke sini. ini tadi nggak kelihatan Dewi ya. Iya, tapi nyiramnya dari siku ke sini. Oh, Sebetulnya dari sini ke siku. biru. Oke. Dari tangan ke siku, dari jari. Oh tadi biru botol. Dari jari ke siku ya. Kayak wudhu persis kayak wudhu itu ibu-ibu ya. Jadi betul-betul harus betul. Terus setelah air wudhu menyiram seluruh tubuh bagian badan jasmani hingga rata. Itu Bu, kalau bisa pakai selang, pakai ini, pakai gayung. Jadi 3 kali ya Bu, dari yang kanan dulu. Ini gayungnya kecil, kalau yang nanti ibu ya gayung besar, karena saya mau bawa gayung besar nanti koknya. Jadi gayungnya besar ya. Jadi 3 kali kanan, 3 kali kiri diletakkan, baru disabun, disabun di apa? Masih, kalau bisa
mulut, hidung, itu ditutup ya Bu ya, biar nggak masuk ke hidungnya. Nggak ada yang nutup hidungnya gitu kalau memandikan, ada yang nutup hidungnya biar nggak airnya nggak masuk ke hidung. Kalau udah nafas itu udah akan ini Bu Marso. Kalau kita kan latihan renang itu ya anak-anak itu agar ketika tidak nafas itu tidak mungkin masuk ke hidung. Makanya kalau di yang memandikan jenazah itu tanpa ditutup pun itu Nggak masuk ya? Nggak masuk. Pokoknya ya, ada nafas nggak akan masuk. Meskipun orang hidup nggak nafas pun nggak akan masuk air itu. Iya, Bu Eni, terima kasih Bu Eni, terima kasih. Jadi Bu ya, terus disabun yang bersih ya Bu ya, disabun, setelah itu dimiringkan ke kiri, dimiringkan ke kiri, miring menutupi miring jenazah. Nah itu baru itu disiram juga ya Bu, disiram yang bersih. Ada yang nyiram, ada yang mau kasih sabun, jangan sampai putus air itu terus, ya. Terus airnya itu jangan yang banyak, ada yang nyiram air. Diutamakan keluarga ya Bu, diutamakan keluarga. Jangan banyak orang Bu, jangan banyak orang. Terus kita waktu memandikan nggak usah ngomong, nggak usah mensewu ya Bu ya. Nggak usah ya Allah ya, nggak usah ya Bu ya. Kita cukup. Kita ngomongnya mana sabun, mana gak gitu aja ngomongnya, ya. Nggak usah ngomong sih. Yang diperlukan itu aja ngomongnya. Maksimal berapa orang kalau itu? Maksimalnya? 6 atau 5 cukup, ya. 5 atau 6 cukup. Kita makan keluarga, ya. Makan anak-anak. Terus bulan yang lalu sudah saya beritahu ya Bu, kalau mandikan dijanji orangnya itu ya, nggak boleh ngomong airnya jenazah nggak boleh diomongkan. Sudah balik ke sini jenazah. Nggak boleh, ini nggak boleh. Bu, kalau ada orang-orang yang tetangga mau masuk, dilarang. Keluarga berhak melarang. Jangan boleh. Kalau sudah cukup Bu, maaf ya, tapi secara halus ya. Cukup maaf cukup ya, sudah ini keluarga sendiri yang memandikan, nggak usah jangan gitu. Kita harus secara halus ya, soalnya tetangga ini nggak boleh juga secara halus. Setelah selesai setelah itu Ibu terakhir disiram air, yang airnya ini disiapkan ya, diisi karbon barus, bau-bauan, bau harum-haruman, itu terakhir disiramkan 3 kali, 5 kali atau 7 kali, sebenarnya pokoknya ganjil. Itu terakhir ya, sudah bersih semua, sudah habis itu dikeringkan sama handuk. Kalau bisa handuknya 2 ya Bu ya, handuknya 2. Cara-caranya yang wangi-wangian itu pokoknya merata gitu ya Bu, ada urutannya. Nggih, kan makanya airnya jangan sekian Bu, agak banyak. Makanya ini saya nggak bisa bawa lipat yang besar. Maksudnya dari atas bawahnya dari tanah. Iya, jangan. Dari muka sampai bawah disiram 3 kali atau 5 kali atau 7 kali, 9 kali tidak apa-apa. Sudah terakhir itu. Sudah. Nanti yang ngangkat ini boleh laki-laki walaupun bukan muridnya tidak apa-apa. Bu, kalau ngangkat kan cari sulit ya mencari. Sulit cari murid, makanya sulitnya. Kalau diangkat tidak apa-apa. Karena perempuan tidak kira kuat ya Bu angkatnya. Apalagi jenazahnya gemuk ya, nggak kuat. Setelah itu baru dipindah. Sebelum dipindah Bu, ini yang sering terjadi. Sebenarnya wudhu tadi kan sudah dihafal. Setelah dimandikan, itu kadang-kadang masih bingung diwudhui lagi. Kita harus mengutarakan secara lembut Ibu, sampun Ibu, tadi wudhunya di muka gitu. Makanya kan dibersihkan dulu kotoran-kotoran tadi itu.
Kalau sudah dibersihkan kita nggak usah pegang yang kemaluan, nggak usah pegang dubur, nggak usah sudah, karena sudah tadi sudah bersih kan, sudah bersih. Kalau orangnya sedikit bisa diatur Bu, tapi kalau orang Makanya Bu nggak boleh banyak-banyak. Yang masuk itu diusahakan nun sewu nggak boleh Bu, sudah cukup nih keluarga. Kita harus tegas Bu, kita punya keluarga yang meninggal, kita juga harus punya hak kita. Makanya ibu harus bisa belajar, kalau enggak kita diam terus kita di berfoto ya diam terus kita harus berani tapi halus nih. Sekarang pindah yang basah-basah tadi diambil, yang Bu di bawah Bu, ambilnya di bawah. Iya. Diganti dengan yang kering ya Bu ya, diganti dengan yang kering. Jadi disiapkan kayak jaringnya itu 3 atau 4 untuk yang kering tadi. Yang kering. Terus sekarang oke, ini sudah kering. Umpamanya ini jaringnya sudah yang kering ini Bu. Sekarang dipindah ke bisa bangun sendiri. Susunannya apa saja gitu. Susunan kainnya nggih. Yang panjang tadi 2 nggih. Di bawah tadi nggih. Terus basahan itu dari perut sampai kaki nggih Bu. Terus baju, jilbabnya dulu, guys gitu, baju, terus habis basahan carutnya, nih carutnya itu sudah. Kalau pertama sebelum kain tali dulu di bawahnya Bu, talinya dulu talinya dulu ditaruh. Tali itu di atas kepala, di perut, di dada, di kaki, itu talinya itu. Terus saya tadi nggak sempat beli kapas ibu sebelum itu juga harus menyiapkan kapas segini-gini 15 lembar ditaruh di bagi ya Bu ya, nanti untuk setelah memandikan itu 15 lembar segini-gini seukurannya sekira gini-gini. Ibu ini sudah ada di buku itu sudah ada Bu, 15 lembar, 7 bulatan kecil penutup lubang dan serbuk kapur barus. Nanti persiapannya ujung kepala talinya ini talinya sudah, sedangkan letakkan jenazah meletakkan sendiri. Kepalanya di mana? Di leher. Supaya bisa kainnya, makanya begitu. mayatnya bergerak sendiri. Majuan. Yang bisa jadi batu kami loh. Buyani ini kegiatan di majelis kesos ya. Setelah itu dipasang ini dia kapasnya yang 15 lembar ini tadi ya. Sama untuk yang di muka ibu buat bulatan, untuk yang muka yang di terakhir yang di muka di muka nih saya buat dari kertas itu bukan Bu, kapas itu apa wajib dikasih? Tidak
Ada yang tidak, ada yang wajib. Monggo terserah panjenengan. Boleh dibedaknya Pak, di apa? Dikasih bedak dan bedak. Nggak usah bedak, kalau bedak nggak usah. Bedak nggak usah. Wajah asli aja, kita lahirnya asli nggak usah. Nggak usah ibu, apalagi pakai lipstick ya. Nggak usah. Ada yang pakai celana apa? Nggak usah, nggak usah. Cukup disisir aja, disisir ya kan. Kalau rambutnya panjang dikepang, ya, dikepang, kalau rambutnya dikepang, ya. Itu. Kalau rambutnya lebar, ya. Ini kapasnya 15 itu perasaan kapas di ujung kepala. Ujung kepala. Di wajah mukanya ya kapasnya nanti ya biasanya terakhir ya, terakhir ini. Kapasnya itu ditaruh di leher kanan dan kiri. Leher kanan dan kiri. Di luas-luas ini. Ibu-ibu bisa melihat di halaman 10, di halaman 10 ibu. Terus ketiak kanan dan ketiak kiri. Oke. Terus lengan siku kanan dan siku kiri. Lengan siku kanan dan siku kiri. Ini petunjuknya ya untuk yang bisa berdapat Bu. Setiap ruas mungkin ya, karena mungkin kan biasanya perokok ya mungkin ya kalau sudah tulang-tulangnya dan apa lepas ya Bu ya, makanya di setiap ruas ini Bu. Ini lengan siku kanan kiri sudah di bawah dan di atas pergelangan tangan, di bawah dan di atas pergelangan tangan. Mungkin yang satunya di tengah Bu, bukan di bawahnya tangan. Nah, jadi satunya di atasnya, satunya di atas. Nah, terus kedua lubang bawah, jadi dubur sama itu. Tapi ibu tadi kalau nggak ada masalah dengan kemaluan, nggak usah, karena sudah ada cawetnya ya, nggak usah dikasih sudah. Takutnya kalau kan ada yang ada pendarahan itu Bu ya, itu dibungkus sama kapas. Kadang ada yang duburnya itu masih sudah dibersihkan, kotorannya itu masih ada kotorannya, sudah lama, itu perlu dibungkus sama kapas, ya, dibungkus sama kapas. Itu terus terakhir kedua pergelangan kaki, Dan sekarang sudah tutup kepala, gitu. Enggak maju. Bajunya dimasukkan ya Bu, terus disekat lagi dulu. Ini cawetnya nggak perlu dipakaikan ya Bu, karena masa mau dipakaikan. Cawetnya ya Bu yang rapi ya Bu ya, cawetnya yang rapi nih, yang bungkusnya yang rapi. Kan ya kainnya katanya yang rapi ya Bu ya. Ya.
mundur Bu Susi kemudian kiri dulu ini dulu yang sana dulu baru ditekuk kanan biar rapi yang rapi. Ibu-ibu, saya maaf ya mungkin nggak sesuai dengan kehendak ibu karena saya berpegangan dengan buku pedoman dari Aisyah ya, ini Aisyah Pusat. Jadi saya nggak nambah, nggak ambil, tapi monggo. Soalnya ibu ada yang tangannya nggak usah disedekapkan, tetap lurus ada, monggo nggak apa-apa. Jangan sampai kita kira-kira perlu tangan ini. Ada yang nggak mau kapas, monggo nggak apa-apa. Ini kalau sekarang nggak mau kapas, tapi kalau di Aisyah ada kapas. Di bawah. Di bawah, talinya di bawah. Nah, di tali yang rapi, ibu. Tali yang nomor 2. Enggak, tengah aja ya. Kurang ke atas. Kurang ke atas tali yang nomor 2. Oh, 4. Saya buka di talinya ke bawah. Ke bawah. Ganjil. Tadi 5. yang satunya untuk ditikar nanti, bisa ditikar nanti, yang dua untuk ditikar. Ditikarnya mana? Kalau ditikarnya nanti kan perlu kain. Jangan ditali mati ya Bu ya, jangan ditali mati ya. Karena nanti dilepas, nanti dikubur dilepas kok. Terakhir, kepala air, terakhir untuk kepala. 25 Di muka, terakhir sedikit. Demikian ibu-ibu penjelasan dari kami mengenai perawatan jenazah. Monggo kalau kurang jelas mau ibu tanya silakan. Ibu-ibu bisa mempelajari sendiri ya Bu ya. Pedoman ini sudah cukup jelas. Terus mengenai sholat jenazah apa sekarang apa bulan depan? Hanya sholat jenazah saya kira sebentar Bu, daripada bulan depan nanti bulan depan ganti topik ya. Apa sholat jenazah? Boleh ya, nggak usah jenazah itu. Ibu-ibu sholat jenazah kan juga sudah saya beri ya, tiap orang dulu satu-satu. Waktu di sini, waktu di aula sini dulu. Berarti nggak dibacakan nih. Bisa lihat bukunya, Itu ada yang panjang, ada yang pendek. Ini sudah saya rangkumkan yang pendek ya Bu ya. Saya rangkumkan yang pendek. Monggo. Terima kasih Bu. Tambah sehat Bu. Monggo kita Bumi, zaman kenapa tidak klinik aja, zaman klinik. Monggo ibu kita berdiri sholat jenazah ya, biar selesai sudah ini. Nggak ada ini. Ini saya. Allah.
Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma fir laha warhamha wa afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bima'in wa salji wa nakkiha minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad dannas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa qiha fitnatal qabri wa azabah. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tadillana ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya